Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, apa kabar? Sebelum kita mulai, saya minta bantu untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng. Teman-teman, kita akan bahas mengenai yang namanya remote job. Saat ini remote job sudah mulai sangat populer ya, karena kita kebanyakan working from home, kemudian orang-orang mulai mencari-cari pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah. Dan ini pekerjaan yang sangat cocok sebenarnya untuk seorang wanita, apalagi sudah ibu-ibu, sudah menjadi istri dan sudah menjadi ibu, karena bisa bekerja dari rumah, nggak perlu keluar rumah, dan bisa tetap mengurus keluarga. Nah, apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika kita mendapat tawaran untuk pekerjaan yang klasifikasinya adalah remote job? Yang pertama, ketika kita dihubungin untuk wawancara, kita minta untuk mendapatkan waktu yang paling nyaman untuk kita, dan kalau bisa waktunya itu tidak diganggu dengan tugas-tugas yang lainnya, sehingga kita benar-benar bisa konsentrasi. Dan ketika kita sedang diwawancara, itu kita pastikan tidak ada gangguan, tidak ada suara-suara, dan kita bisa di ruangan yang benar-benar nyaman, sendirian, tertutup, tidak ada suara-suara lain, karena suara itu akan mengganggu. Pernah nih suatu ketika anak saya yang kebetulan dia memang profesinya selalu mengambil pekerjaan remote job, dia sedang diwawancara, sedang seru-serunya, tiba-tiba ada suara jualan orang lewat di bawah kamarnya dia, kan itu mengganggu sekali gitu. Terus yang kedua, kita harus benar-benar persiapkan diri, terutama ketika wawancaranya itu dalam bahasa Inggris. Nah, kita banyak kan tutorial di YouTube bagaimana kita menjawab dalam bahasa Inggris. Nanti juga saya akan bikin video khusus untuk bagaimana menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan dalam bahasa Inggris. Nah, itu kita hafalkan jawabannya. Dan ketika kita kurang jelas atau kita nggak tahu jawabannya atau tidak jelas dengan pertanyaannya, kita boleh klarifikasi dulu sambil berpikir untuk menjawabnya. Kita bisa klarifikasi seperti I beg you pardon, can you repeat it once again? Seperti something like that lah ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita jangan lupa persiapkan portfolio kita. Biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan remote job ini sangat mengandalkan skill, sehingga biasanya tesnya itu ada yang namanya case study, yaitu mereka ingin tahu bagaimana kita mengerjakan sesuatu bisa ketika mereka menyodorkan kasus-kasus tertentu. Nah, kita juga bisa menyiapkan presentasi mengenai pekerjaan-pekerjaan yang pernah kita lakukan. Hal-hal seperti itu, dan kita latih beberapa kasus-kasus yang biasanya disodorkan. Dan step-step pengerjaannya kita sudah harus menyiapkan hal-hal seperti itu. Dan kadangkala, dan mungkin ini sekarang jarang ya, cuman saya 15 tahun yang lalu pernah juga ditawarkan pekerjaan yang menggunakan tes psikotes online. Nah, itu kita juga harus persiapkan sekali. Jadi tes psikotes online ini mungkin hampir sama dengan tes-tes online lainnya yang waktunya itu sangat terbatas dan kita harus cepet-cepetan gitu ya, jadi seperti main game. Jadi ya hal-hal seperti itu juga harus kita persiapkan. Mungkin itu aja tips dari saya untuk yang ingin mencoba untuk melamar pekerjaan remote job. Insya Allah berikutnya saya akan coba ulas bagaimana mencari pekerjaan remote job. Jika kalian merasa hal ini bermanfaat, mohon klik like dan mohon sebar ke teman-teman yang lainnya agar lebih meluas manfaatnya. Terima kasih banyak.